malam pemirsa bincang-bincang santai sahabat tanggerangutaranews.com. Malam ini kita bincang-bincang santai di area PIK 2. Salah satunya di pinggir sungai yang ada di Pulau G. Dan malam ini kita kedatangan tamu di acara bincang-bincang santai ini, salah satunya dari Bang Oka, aktivis 98, dan Pak Dhani Marlen, salah satu pemerhati sosial. Apa kabar Bang Oka? Baik. Apa kabar Pak Dhani? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya? Ya. Oke. Malam ini kita bincang-bincang santai, temanya bebas. Salah satunya membahas ekonomi, sosial, politik, dan lain-lainnya. Mungkin langsung aja dari Pak Dhani ya. Oke. Ya, gimana nih Pak Dhani nih? Iya, mengenai apa nih Pak? Ke depan nih, ini kan banyak isu-isu hangat ya, khususnya di Tangerang Utara nih. Iya. Kan pembangunan dari kemarin tuh bergeliat, maju terus gitu kan, mau memberi dampak ekonomi yang bagus untuk wilayah gitu ya. Apakah nanti jadi kabupaten atau enggak? Nah, kalau menurut Pak Dhani gimana nih Pak? Oke, iya. Kalau menurut saya pembangunan di Kabupaten Tangerang ya, terutama yang di sebelah utara nih, ya makanya sangat potensial untuk menjadi kabupaten baru ya, yang namanya Tangerang Utara. Ini saya rasa sangat mengagumkan ya, karena yang mungkin 10 tahun ini nih tempat belum ada apa-apa gitu, tiba-tiba sekarang udah jadi kayak kota baru, komplit ya, komplit dengan fasilitas fasilitas pendukungnya, ada restoran, ada kantor, mungkin ada gudang, ada tempat buat ini nih trekking motor listrik ya kan? Jalan-jalan santai. Ya, terus belum yang kulinernya yang bermacam-macam. Wah itu ini banget, meriah ya. Memberikan nyamanan ya. Iya, dan saya lihat di sini juga sangat dekat ya. Ini pertama dari airport dekat ya, mungkin dari daerah Jakarta Utara dekat. Dari Jakarta Barat pun dekat ini, karena kenapa? Jakarta Barat atau Tangerang ya. Sangat dekat karena ya udah dihubungin sama tol semua. Jadi ketika saya kesini tuh cepat gitu loh. Aduh, mau makan apa, mau cari apa, hiburan apa, itu udah ada semua di sini. Nah itu bagi saya ini suatu sinyal yang positif bahwa dengan adanya minat yang sangat besar di tempat ini, ya tentu pasti ada aktivitas ekonomi yang terdorong. Ya diharapkan sih dengan peningkatan ini bisa membawa dampak kepada masyarakat, sehingga ekonomi mereka juga terbantu. Gitu mungkin. Kalau Bang Oka, dia terkait Kabupaten Tangerang. Dengan lihat pembangunan ini Pak, ya ada dampak pembangunan sejak era pemerintahan Joko Widodo ini, pembangunan sedang tumbuh bergeliat ya. Kita bicara soal isu pemekaran di Kabupaten karena lagi rame Tangerang Utara, pesisir utara, Tangerang. Ini paling cepat begini. Ada sampai Kronjo ya. Betul. Sebenarnya dengan luas wilayah Tangerang, memang ya sudah patut untuk dipikirkan terjadi pemekaran di wilayah kabupaten, di mana Tangerang Utara juga sudah mencukupi Syarat-syaratnya ya. syarat-syaratnya. Tinggal sebenarnya para pengambil kebijakan, para politisi, baik di parlemen, itu memikirkan betul tentang aspek pembangunan sosial, bukan hanya sebatas keinginan untuk memekarkan agar mereka bisa berkuasa dalam tanda kutip. Sebenarnya bukan mekar ya, tapi berpisah, melahirkan, memisahkan diri menjadi satu otoritas baru otonomi daerah di wilayah yang namanya nanti kemudian adalah Tangerang Utara. Tangerang Utara dalam hal ini wilayah pesisir utara itu sejak awal ya, sudah banyak terjadi konflik sosial, terutama persoalan pertanahan, persoalan
pencemaran lingkungan. Carut marutnya aspek keekonomian di sana. Di sana juga banyak pergudangan dan sebagainya yang tidak tertata dengan rapi. Itu juga harus kita dipikirkan matang-matang. Tata ruangnya Pak ya, RT RW semua ya. Terutama persoalan lahan. Dari mulai era 70-an itu kan juga pembangunan PLTU Muara Karang itu berdampak sosial dengan pemindahan masyarakat di pesisir utara Jakarta. Jakarta ya. Yang kemudian Tahun berapa itu Pak? sekitar tahun 70-an. 70-an ya. Oke. Itu berdampak besar, jadi ada perpindahan penduduk. PLTU Muara Karang ya. Ya, kan awalnya dari sana. Benar-benar. Nah, dampaknya apa? Dampaknya karena tidak kebijakannya tidak diambil dengan baik, air jadi tumpang tindih. Akhirnya mereka kan cuma seperti dirusuh aja. Ya. Dan sebagian masyarakat tinggal di Dadap. Pindahkan ya, oke, relokasi. Kalau kan Dadap juga kan orang juga nggak mikir gitu. Kok ngapain tinggal di sana, ada seperti apa gitu. Betul. Ada sebagainya. Tapi pasca itu kan hari ini dimulai dari 80-an ke 90-an ke era 2000-an konflik tanah di sana kan berkembang. Ya, muncul kembali konflik sosial, gusar gusur dan sebagainya. Kemudian ada pembangunan tol sekarang hari ini yang kemudian itu sebagai sebuah fasilitas dari dampak pembangunan Pulau G, dampak pembangunan Pantai Indah Kapuk kedua dan sebagainya. Nah, kalau saya sih mencermati pada bukan layak atau tidak layak Kabupaten Tangerang pecah menjadi Kabupaten Tangerang Utara, kemudian ada juga Tangerang Selatan. Tengah, yang lagi digodok sekarang Tangerang Tengah. Tangerang Tengah. Ini sama Pak Oka gimana nih? Apakah ini mungkin untuk wilayah utara ini diambil maksudnya masuk ke Jakarta atau gimana tuh kalau menurut Bapak tuh? Saya kira nggak perlu dia masuk ke Jakarta. Cukup dengan lahir aja ya jadi Lahir kabupaten. baru. Karena Kabupaten Tangerang ini kan hanya sedikit lebih kecil dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu juga sedang isu pemisahan wilayah menjadi sebuah wilayah baru. Itu kan sedang digodok dan sudah ketok palu. Nah, problemnya gini, orang berpikir sepertinya yuk kita pisah gitu loh. Problemnya adalah punya cukup kemampuan enggak dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu problem dari otonomi daerah ya, yang kebijakannya dilahirkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Otonomi kan problemnya orang pengennya istilahnya mekar, padahal nanam aja belum. Mekar kapal, kan soal pemisahan wilayah, dua wilayah yang luas, yang kemudian cukup aspek ekonominya semakin berkembang. Maka ada keinginan para landlord, para tuan tanah dan sebagainya. Mereka yang punya kekuasaan, yang punya akses pada kekuasaan, sehingga ingin mendorong ada keinginan. Tapi apakah itu kebutuhan masyarakat di sana kan kita tahu. Betul. Karena kebutuhan dan keinginan kan dua hal yang berbeda. Ada syahwat tertentu yang harus kita juga perhatikan. Pertanyaannya bukan apakah layak atau tidak. Layak saja. Gitu. Memang sudah waktunya gitu, agar pembangunan semakin merata. Pemekaran ini ada tiga hal. Pertama, ini sebuah perjudian pada bagaimana elit politik dalam mengelola keuangan daerah baru. Hampir rata-rata daerah yang berpisah kemudian menjadi daerah baru, itu problemnya pada pengelolaan keuangan daerah. APBN kita kan juga harus kita perhatikan juga. Ini jadi problem Pak. Daerah-daerah baru yang kemudian pejabat daerahnya banyak menjadi tersangka kasus korupsi karena tidak cukup mampu mengelola keuangan daerah.
Untuk sementara kan memang pasti dia disusui oleh pusat atau induk sebelumnya atau bahkan dari provinsi. Kalau saya lihat, apakah elit-elit politik, pengambil kebijakan dari parlemen, di eksekutifnya, ya, memikirkan betul belum soal aspek yang selama ini menjadi problem besar bangsa kita. Apa itu? Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan, isu kesehatan. Dan yang keempat adalah aspek tumpang tindihnya lahan. Jangan sampai kemudian pengelolaan pemisahan wilayah Tangerang Utara dari Kabupaten Tangerang jadi konflik sosial baru. Jangan sampai kemudian menyelesaikan masalah dengan melahirkan masalah baru. Apa masalah baru? Masalah sosial, konflik sosial di lapangan. Maka sebenarnya dalam hal ini mereka yang masyarakat yang punya keinginan, masyarakat ini kan harus lihat masyarakat kecil dalam pengertian elit, ya, baik itu parlemen dan eksekutifnya, dengan masyarakatnya kan harus disatukan dalam satu pemikiran. Mudah nggak? Enggak jawabannya. Masyarakat juga banyak maunya. Betul. Apalagi Kabupaten Tangerang pesisir pantai utara Pantura. Ini kan relatif masyarakat di bawah garis kemiskinan. Dan layanan dasarnya itu hak-haknya itu belum ada yang terpenuhi, Pak, ya. Iya. Maka sebenarnya yang harus dilihat dulu persoalan lahan, batas wilayah. Nah, batas-batas wilayah ini harus diperhatikan betul. Juga persoalan konflik-konflik tanah, gitu. Misalnya di paling ujung utara di pesisir utara itu ada Kelurahan Dadap. Kita tahu di sana ada konflik tanah yang sudah lama di masyarakat Dadap di Kampung Cengin. Ya. Itu diselesaikan dulu. Beberapa waktu yang lalu teman saya berhasil, nanti Bang Faisal bisa undang sahabat saya yang bersama kawan berhasil mengadvokasi masyarakat di seputar Teluk Naga sampai Tanjung Burung, ya? Tanjung Burung, akhirnya mendapatkan legitimasi yang sah atas hak kepemilikan tanahnya dalam bentuk sertifikat yang diberikan oleh Jokowi. Ya. Itu kan agenda Jokowi yang sudah lama dan terus berjalan. PTSL, ya? Ya, PTSL. Sudah keluar semua dari beberapa desa di Teluk Naga dan Tanjung Burung. Nanti persisnya desa apa, kampung apa, dusun apa, Bang Faisal bisa ngundang beliau untuk bincang-bincang santai juga, menjelaskan apa sih yang dilakukan. Nah, dari sana juga dari sahabat saya sebagai narasumber yang nanti bincang-bincang untuk bisa lebih jelas lagi persoalan terkait tumpang tindihnya lahan, klaim sana klaim sini dan sebagainya. Karena ketika pemekaran atau perpisahan memisahkan diri sebuah wilayah, pasti akan ada gejolak sosial. Itu sudah pasti umum terjadi. Nah, bagaimana mengelola gejolak sosial ini, konflik ini, jangan kemudian melebar kemana-mana. Nah, itu nanti Bang Faisal bisa mengundang kawan saya. Siap. Kalau saya akan lebih melihat pada dua aspek isu yang mendasar sejak lama, persoalan isu pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau menurut Pak Dhani gimana nih, Pak Dhani? Ya, artinya kan nih dengan adanya geliat pembangunan ini kan yang harus kita siapkan itu kan SDM, ya, Pak? Ya. Nah, artinya seperti apa tuh? SDM-nya itu dalam seperti apa? Apakah diperbanyak sekolah-sekolahnya atau mempersiapkan mental SDM-nya seperti apa gitu? Kalau saya sih ngeliatnya gini ya, secara umum Kabupaten Tangerang ini masih punya kendala dengan masalah kependudukannya. Dukcapil, ya? Oke. Dukcapil.
saya juga pernah kayaknya dengan Bang Oka. Seperti apa tuh Pak? Ya ini aja problemnya, misalnya ada yang nggak punya KTP gitu. Itu terjadi saat pemilu. Iya. Saat pemilu, Ada yang nggak punya BPJS. Padahal kan kalau di negara ini kan tidak ada warga negara ilegal selama dia tadi ya kan. Iya. Artinya bikin KTP dipermudah lah gitu ya. Iya. Ini kan jaraknya paling cuma 10 Betul. km ke situ ya. Betul. Nggak punya KTP, Nggak punya KTP. ya kan? Nggak punya BPJS. Terus rumahnya nggak ada listrik. Dan itu Padahal di situ ada PLTU Muara Karang situ kan. Nah, ya intinya gini, banyak seperti kata Bang Oka, banyak problem-problem sosial yang belum selesai di sini. Nah, ketika nanti mungkin kalau terjadi pemekaran, ya kita dengar kan ada usulan ganti-ganti nama jalan ya. Itu kan konsekuensinya banyak. Betul. Ya kira-kira mirip dengan pemekaran. Karena kenapa? Betul. KTP masih ganti, bener nggak? Betul. Betul. Izin-izin, sertifikasi, itu masih ganti. Nah itu juga harus dipikirin, jangan sampai nanti ketika dia Tumpang tindih. dia berantakan, kacau balau, nomornya dari nol lagi, nomenklatur, Gitu ya? nomornya dari nol. Jadi itu bukan perkara yang mudah. Ini pasti sertifikat hak milik berubah semua gitu loh. Yang tadinya jalan ini jadi begitu. Jadi misalnya dari tadinya Kabupaten Tangerang atau Jakarta jadi Utara. Tangerang Utara. Nah, itu kendala-kendala yang perlu diantisipasi, jangan sampai tujuannya untuk pembangunan, untuk lebih maju, tapi menciptakan kendala-kendala buat masyarakat gitu. Padahal secara kenyataannya masalah-masalah mendasar tuh masih banyak. Tadi yang saya bilang, nggak punya KTP, nggak punya BPJS, rumahnya nggak ada listrik, sampah di mana-mana, terus sistem pembuangan sampahnya nggak ada. Solusinya seperti apa tuh? Solusinya Bang ya Oka, mungkin ditambahin pokoknya. Ya biar apa supaya nggak tumpang tindih gitu persoalan. Nah, solusinya namanya para elit lokal. Para elit lokal dalam hal ini mereka yang saya kan lihat apakah masyarakat menginginkan terjadinya Perubahan perpisahan dari induk lama Kabupaten Tangerang Kabupaten dari ekonomi baru ini ya. Itu saya kira juga belum selesai di kepala masyarakat. Dan itu harus ada kajian-kajian Pak ya. Loh, iya. Betul, dari bawah gitu ya. Makanya tadi saya bilang dari awal. Apakah ini selaras Dengan keinginan masyarakat. satu nafas ya gitu. Satu rantai barisan. Apakah ini sudah nyata bentuknya? Kalau enggak, jangan sampai isu pemekaran wilayah dari induk lama Kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten Tangerang Utara itu cuma ya nafsu syahwat politik saja dalam rangka menguasai sesuatu di kabupaten yang baru. Nah ini kan berbahaya. Betul. Yang tadinya berharap ini sejahtera, malah Kabupaten Tangerang Utara yang terbentuk nanti malah terjerembab pada angka kemiskinan baru. Betul. Nah ini kan juga memusingkan pemerintah pusat. Solusinya gimana tuh Bang Oka? Solusinya sebenarnya isu ini ya harus dikerjakan dengan detail. Tadi seperti Pak Dadi bilang, dicek dulu kependudukannya, berapa banyak mereka yang belum punya KTP. Kan ketika kabupaten baru terbentuk, ya nggak bisa dibendung atau dipungkiri adanya pendatang baru yang ke sana, yang mencari nafkah di sana, kemudian tinggal di sana, membentuk ekonomi baru, ya. Dan itu kan berbahaya juga kalau masyarakatnya jumplang. Iya. Jumplang. Itu konflik sosial yang nggak bisa sulit untuk terbendung. Apalagi 10 tahun ini secara skala nasional itu kan konflik sosial itu cukup nyata, walaupun itu baru terlihat di media sosial. Ya, si A lawan si B dan sebagainya. Nah, ini kembali terkait ke sana, maka tapi secara administrasi dipenuhi dulu. Ini kan kita bicara administrasi negara. Ya.
Bang Faisal juga bisa mengundang narasumber yang memahami soal administrasi negara. Narasumber yang menguasai tentang otonomi daerah, menguasai tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini penting. Apakah saya bisa bicara? Itu bisa saja, tapi itu bukan pakem saya. Nah, agar acara bincangnya santai bisa menjadi media informasi yang luas bagi masyarakat di pesisir utara dan juga menjadi aspek didik, Edukasi. Didik ya. Oke. mendidik masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang lengkap dari para praktisi, dari mereka yang punya kompetensi. Ya. Nah ini jangan kemudian masyarakat hanya mendapatkan informasi yang liar. Wah, kalau kita berpisah dari Tangerang, Jadi lebih makmur. dan sebagainya, enggak juga begitu. Dijual harapan-harapan. Ya kan jangan sampai itu jadi angin sorga. Kartu Indonesia Sehat itu kan buat orang masyarakat miskin yang nggak mampu Pak ya, dia ingin berobat lah ya, layak supaya gratis supaya sehat gitu kan. Ya. Nah seharusnya kan ini kan BPJS ini kan kayak asuransi gitu loh Pak. Ya. Menurut Bapak gimana? Jadi orang itu harus bayar dulu dia baru bisa ke rumah sakit. Saya lupa tahun berapa ya. Saya lupa tahun berapa ya. Dulu di Komisi 9 itu kalau nggak salah ya. Siapa? Oneng. Iya. Konsep awalnya itu ini jaringan pengaman. Iya. Harusnya emang nggak ada biaya. Harusnya gratis biaya. gitu. Iya. Betul. Betul. Semua gratis. Tadi Ini kan jadinya kayak situ kayak asuransi gitu Pak. kita kembali kepada aspek tadi pemisahan diri dari Kabupaten Tangerang menjadi utara. Nah, bagaimana sih agar menyadarkan sebuah kesadaran politik atas dasar keberpihakan elit-elit ini juga didorong oleh masyarakat. Saya lihat kan beberapa kali saya Pak Dhani melihat Karang Taruna itu udah lumayan bagus. Kenapa tidak Karang Taruna ini melakukan hal langkah yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka Kabupaten Tangerang. Ini mengedukasi. Sebelum mengedukasi, mereka bertanya kepada masyarakat sekitar. Mas lu mau nggak? Kita jadi kabupaten sendiri. Itu tanya. Bikin kuesioner. Atau bikin riset sendiri. Banyak pendapat ya. Itu kasih kepada elit-elit politik. Baik ya. Kan nanti kan keputusannya ada di parlemen. Betul. Kajian itu ya. DPRD. Betul. Betul. Bagaimana soal aspek kependudukan, aspek administrasinya, kemudian Kajian-kajian semua itu ya. Iya, semua. Kelayakan Iya. itu ya. Betul. pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Lingkungan. Lingkungan, terutama lingkungan gitu. Betul. Karena saya lihat, kenapa saya bilang pesisir utara ini duit. Potensi besar ya. Iya. Ya. Kita lihat ada di sini nih, di Pulau G ini, bikin nih. Saya juga kaget, wah ternyata ada dampak yang luar biasa dari aspek ekonominya. Betul. Nah, tapi kan ada problem sebelumnya, konflik politik pembangunan ini. Ya. Persoalannya ini tidak ada penduduk di sini. Sebelumnya. Jadi pesisir utara itu banyak penduduk loh. Ya sampai mereka kemudian tergusur. Ya. Iya kalau tergusurnya ganti untung. Ya. Kalau gantinya rugi gimana? Rugi terus. Ya kan? Oke, mereka dapat untung misalnya miliar-miliar seperti kasus di beberapa daerah di Jawa Tengah. Akhirnya miskin-miskin juga karena apa? Masyarakatnya tidak terdidik, nggak tahu caranya. Tiba-tiba dapat duit miliaran, Kaget. ya, motor, mobil, sebagainya habis. Iya, Gitu. Nah, elit politiknya ini harus berpihak pada hal-hal seperti itu.
Jangan kemudian membiarkan itu semua. Nah, edukasi seperti apa tuh, Pak? Ya kembali tadi sekolah. Sekolah lagi, oke. Iya. Bagaimana masyarakat mendapatkan akses ke dunia pendidikan yang luas dan sama. Nah, salah satu manfaatnya adanya developer ini juga, Pak ya, pembangunan lah ya, yang dibimbing oleh PIK 2, salah satunya banyak manfaatnya. Salah satunya tadi gini, di sana di Sungai Tahang itu kan dulu kan sungainya kan keruh, Pak ya, nggak terawat lah ya, sungainya nggak terawat ini. Dan itu memang ada tanahnya dari pengairan provinsi, tanah pengairan provinsi. Nah, tapi tadi saling lempar tanggung jawab, tumpang tindih, lempar tanggung jawab ya. Tapi manfaatnya ketika ada developernya kedua ini, akhirnya bagus sekarang. Yang tadinya Sungai Tahang keruh jadi akhirnya jadi bagus, jadi mengalir. Bahkan jadi tempat tempat olahraga gitu. Bahkan kemarin juga saya udah pernah lihat gitu. Nah, jadi pembangunan itu bukan hanya melulu selalu dengan intik-intik ini ya, tapi ada juga membawa dampak positif, Pak. Buat SDM masyarakatnya, buat termasuk masyarakat juga. Kemarin juga ada turnamen olahraga yang mana Dadap jadi juara ya kan, jadi juara, dan itu turnamen olahraga itu pun diinisiasi oleh PIK 2, CSR-nya PIK 2 gitu. Nah, itu salah satunya tadi untuk menumbuhkan sportivitas olahraga gitu ya di lingkungan Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluk Naga gitu. Artinya pembangunan itu memberikan dampak positif juga gitu, Pak. Nah, makanya nih saya pengen nih masukan-masukan dari Pak Dhani, dari Pak Oka gitu. Artinya jangan sampai nih ketika ada geliat pembangunan ini, SDM dan masyarakat kita ini, satu bukan SDM yang belum mampu ya, SDM-nya itu belum mengimbangi, hanya mereka jadi penonton gitu. Harusnya kan mereka jadi penikmat dong. Jadi harus jadi di situ ikut serta lah gitu. Kontribusi ya. Berkontribusi. Jangan sampai jadi penonton. Nah, seperti apa tuh? Tadi kalau saya sih ngelihatnya lagi-lagi pada bagaimana kemudian masyarakat yang terdidik. Kalau masyarakat terdidik, ya maka masyarakatnya pasti kritis. Pendidikan ini ya utama ya. Kalau masyarakatnya kritis, kalau masyarakatnya sekolahkan, pasti dia akan kritis. Tapi dengan catatan sekolahkannya dengan level yang sama. Ya, SD Negeri 01 misalnya Kosambi gitu. Dia harus mendapatkan fasilitas untuk dunia pendidikan yang baik. Kemudian guru-guru atau staf pengajarnya juga jangan jomplang ya. Lihat swasta sekarang luar biasa ya. Jangan sampai sekolah SDN Negeri 01 ya berbanding terbalik dengan misalnya SD BPK Penabur, kan jauh itu ya, dengan SD Islam Al-Azhar kan jauh ya, satu masuk kelas dingin, adem, bisa pakai jaket, bisa pakai sweater, yang ini masuk juga kan ada, bolong dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Itu yang disebut dengan keberpihakan. Dan pendidikan itu harus gratis, Pak? Enggak? Harusnya gratis. Gratis ya? Gratis. Sebenarnya gini, kalau gratis itu nggak ada yang gratis sebenarnya. Iya, harus dibayar pemerintah gitu maksudnya. Okay. Subsidi istilahnya. Kalau saya lebih pada pendidikan untuk semua warga negara dari ras apapun, dari suku apapun ya, untuk mendapatkan akses ke dunia pendidikan yang sama. Soal gratis atau tidak itu soalnya. Kan syarat menjadi bangsa yang cerdas kan harus pendidikan gratis dan berkualitas, Pak. Enggak juga. Itu salah lagi. Itu salah lagi. Oh gitu. Kan ini gitu. kuncinya. Oke. Kuncinya itu kan bicara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iya. Keadilan sosial itu apa sih? Keadilan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang layak, mendapatkan kesehatan yang baik. Ketika sudah terdidik dan sudah sehat, maka dia mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana mau kita ini masyarakat ini semua mau cerdas kehidupan bangsa? Kalau kemudian mereka yang di sana juga abai. Coba tanya tuh mereka yang ada di sana, pasti abai. Iya, dia nggak peduli lah. Nggak peduli. Semua Indonesia jungkir balik, kan mereka juga nggak peduli. Apakah salah? Nggak juga, itu hak mereka gitu. Iya. Kita juga tidak punya hak untuk menuding-nuding itu. Iya. Nah, maka kembali ke tadi saya
bukan tidak mendukung, saya mendukung agar lebih ramping, ya, lebih ramping. Cuma aspek A sampai Z-nya itu benar-benar komprehensif, ya. Dia juga koheren, dia juga inheren dalam semua bidang. Makanya apa yang harus dilakukan ketika internalisasi? Kalau saya lihat pada dua hal tadi, ya, gimana? Dan itu dasar Pak ya, dasar ya, pendidikan dan kesehatan itu Pak ya. Kan tadi Betul. Bang Faisal kan menganalogikan Jepang, Betul ya. Betul. Lain Jepang keren-keren nggak? Betul. Bahkan ketika di bom atom itu kan yang pertama kali dicari itu berapa orang guru yang masih tersisa gitu ya. Pertanyaan, lain Jepang keren-keren nggak? Keren. Bersih nggak? Bersih. Pasarnya bagus nggak? Sangat bagus. Pedagangnya keren-keren nggak? Keren, modern Bersih. Betul. Ada perangkatnya, apa namanya? Teknologinya. Iya, ada inilah apa. Sedangkan di pesisir itu ada yang nggak pakai Nyeket. sendal, ada yang Iya. nggak cuci tangan dan sebagainya. Nah, itu kan aspek kesehatan, ya. Nah, aspek kesehatan itu kuncinya ada di pendidikan. Lagi-lagi pendidikan Pak ya. Iya. Makanya saya berharap, ya, para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna, ya, ikut mengedukasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam munculnya isu Kabupaten Tangerang. Yang pasti itu berangkat bukan dari warung kopi. Iya. Iya. Walaupun ngobrol di warung kopi ya. Kalau saya sih fair-fairan, saya Iya. mencurigai Iya. adanya segelintir elit politik Oh. yang coba bermain, Iya. ya, dengan oligarki. Siapa sih oligarki? Bisa pengembang, bisa konglomerasi, Korporasi. bisa tuan tanah dan sebagainya. Kalau dia berkolaborasinya dengan masyarakat, saya rasa isu tentang Kabupaten Tangerang Utara bisa lebih cepat kok. Kemauan ya. Apa enggak? Ya ini tadi kan soal keberpihakan. Keberpihakan. Iya. Lagi-lagi elit politik lagi ya. Saya mau nambahin juga Siap, gimana tuh, Pak? masalah Gimana, Pak? keberpihakan ya. Gimana Pak? Ya kan tadi kita bicara masalah pendidikan kesehatan seolah-olah itu adalah hal yang istilahnya hak dasar ya. Dasar, layanan dasar masyarakat. Hak dasar tuh maksudnya ya rakyat berhak menerima, tapi kalau nggak terima ya udah gitu ya. Nggak ada di konstitusi juga. Terus saya ngelihat pengalaman-pengalaman di luar. Contohnya Prancis lah yang sangat concern masalah kemanusiaan. Bagi mereka itu pendidikan itu adalah hak asasi. Oke. Nah, ketika ditemukan seorang tidak berpendidikan, itu adalah kejahatan kemanusiaan dari pemerintah. Luar biasa. Dianggap penjahat. Dia hak dasar tuh ya. Iya, intinya hak asasi. Intinya gini, ketika ada orang nggak sekolah, berarti pemerintah itu melakukan melakukan pelanggaran konstitusi. Oke. Levelnya sampai sini. Jadi dia narik garis batas kualitas yang harus dicapai sangat tinggi gitu kan. Intinya semua harus sekolah lah ya. Iya, sama juga dengan kesehatan. Di sini masih nanya, lu bayar nggak BPJS? Harus bayar, kalau nggak dapat. Kasian itu Pak. Itu bagi saya adalah standar yang rendah dari suatu pemerintah ketika rakyatnya tidak mendapatkan akses yang bisa mereka capai, harus bayar, sehingga dia harus sehat. Sehat itu di sebagian negara adalah hak asasi. Ketika ada orang yang tidak sehat, yang nggak punya akses ke rumah sakit, ke medis, itu adalah pelanggaran konstitusi dari negara. Mereka standar setinggi itu, sampai akhirnya mereka ya, kalau negara-negara sosialis di Eropa ya, dia emang pajaknya tinggi untuk itu gitu kan. Kalau kita memang bicaranya, kita punya falsafah Pancasila, ya di setiap aspek sila pertama sampai terakhir, itu pelan-pelan diberesin. Kalau enggak, ya itu cuma jadi slogan doang kan. Iya. Kita Pancasila, saya Pancasila, lu bukan. Begitu jadi. Cuman masalah branding, logo doang.
Gimana tuh, Pak? Iya, intinya ya kalau kita bicara konstitusi, ini Pancasila kan bagian dasar dari konstitusi. Betul. Karena ada di pembukaan. Betul. Jadi ini dokumen yang sangat penting sebagai landasan kita bergeraknya majunya mau kemana, Betul. ya kan? Betul. Nah, di situ kan udah jelas ada 5 sila. Kita bicara ketuhanan, kita bicara kemanusiaan, terus kita bicara nasionalisme, terus kerakyatan kita bicara demokrasi segala macam, dan ujung-ujungnya keadilan sosial. Nah itu didiskusikan aja secara terus-menerus. Tapi kan belum ada yang pernah diterapkan, udah diterapkan tapi nggak semua merata, Pak ya? Ya enggak ya, karena ini banyak perbedaan tafsir istilahnya. Tapi that's okay. Apa karena kita gara-gara dijajah Belanda atau gimana, Pak? Enggak ada hubungannya. Nggak ada Intinya hubungannya. gini, Iya, perbedaan tafsir itu nggak boleh didiemin, harus saling kita berkomunikasi. Ini bicara dialog. Iya. Ini kita diskusi bincang-bincang ini adalah salah satu cara untuk berdialog. Bahwa, Betul. hai, ketika kita mau maju bareng-bareng sebagai negara Indonesia berbangsa dan bertanah air, ayo kita laksanakan sesuai dengan dasar konstitusi kita. 5 sila itu, 5 poin itu. Apa aja sih itu? Ya itu yang tadi, kan? Nah, apa menurut lu misalnya sila kedua tentang kemanusiaan? Kita bicara kemanusiaan dulu ya, nggak usah bicara ini ya. Oke. Manusia itu apa sih? Hak dasarnya ya. Iya, batas minimumnya apa, batas maksimumnya apa. Dari situ aja diskusi mungkin banyak perbedaan pendapat. Nah, gitu ya. tapi dari situ kita bisa mulai berpikir bahwa oh iya, manusia itu hakikatnya apa sih? Dia lahir, dia berhak dikasih nama, terus dia berhak mendapatkan nutrisi yang bagus selama balita umur 5 tahun. Nah setelah 6 tahun dia berhak mendapatkan pendidikan. Sampai dia akhirnya sampai kuliah dia bisa berkontribusi kepada lingkungannya untuk menciptakan nilai. Nah, ada yang nge-set up itu sebagai basic needs yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dan itu ada di konstitusinya mereka gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa oh dia tergantung orang dia mau sekolah apa enggak harus dipaksa gitu. Karena kenapa? Itu basic, sama kayak demokrasi. Biarin aja kalau dia emang kagak mau milih, biarin aja gitu, golput gitu kan. Nggak bisa. Tingkat partisipasi politik kita harus tinggi. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini bernegara itu punya kualitas yang di atas rata-rata yang kita kehendaki, supaya orang merasa terwakili, merasa ada representasi dari setiap insan bahwa gue berkontribusi sesuatu buat negara ini. Dan itu harus ada ininya, minimum requirement, ada kebutuhan minimum yang harus dipenuhi sama pemerintah, dan dia harus alokasikan anggaran ke situ. Kalau nggak dia alokasikan, dia bilang oke, kita akan membantu meningkatkan sumber daya, tapi nggak ada anggarannya, itu bullshit. Dia cuma gimmick aja, dia cuma berpolitik karena keseriusan seorang pemerintah untuk menjalankan visi dan misinya itu tercermin dari anggaran, dan anggaran itu harus sesuai dengan konstitusi kita. Nah, prioritas anggaran itu. Iya, dan bagaimana kita bisa tahu minimumnya? Ya ini kita berdiskusi selain pendidikan tadi, kita berdiskusi, jangan-jangan diskusi kita di sini beda sama warung kopi sebelah. Yang intinya nggak ada masalah lu nggak sekolah gitu kan, yang penting happy, terus dapat duit kan gitu biasanya kan. Wah kita harus ada ini jaminan sosial, harus ada ini kan, kayak di Amerika kan ada kan gitu ya. Istilahnya orang kalau benar-benar bangkrut dia boleh makan di panti-panti, terus dia dapat bulanan allowance santunan ada secara konstitusi. Tapi gara-gara itu banyak gembel juga akhirnya kan. Karena kenapa? Iya karena itu basic kebutuhan mereka untuk pendidikan. Ya orang bilangnya mungkin secara konspiratif, udah dibiarkan aja sebagian orang ini bodoh gitu, supaya dia nggak terlalu ikut campur sama urusan kita gitu kan. Nah itu yang mungkin sekarang terjadi di Indonesia. Pendidikan mungkin anggarannya gede, tapi kan alokasinya macam-macam.
Dan kebanyakan itu event-event atau kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, tapi sebenarnya bukan pendidikan. Nah, kita bisa lihat dari hasil alokasi anggaran itu. Ketika orang berpendidikan, ketika orang berkesehatan, mungkin nggak dia memelihara lingkungannya penuh dengan sampah kayak di Danang. Iya kan? Betul. Kalau itu tidak tercermin, berarti emang dia tidak ini, nggak fokus. nggak ke sana gitu. Atau orang nggak ada yang ngedorong untuk dia. Nggak menjalankan visi misi dia. Iya. Kampanye. Iya. Atau dia mungkin mau tadi, tapi dia nggak punya kemampuan. Atau mungkin kondisi proses yang lain. Kondisi itu dibiarkan supaya ya maaf kalau misalnya masyarakat di situ jadi terdevaluasi, ya kan? Yang harusnya dia punya bermartabat, dia punya integritas, dia punya cita-cita, ide, tapi akhirnya dia cuma sekedar buat makan doang gitu, sama jadi konstituen aja gitu, ya kan? Dibutuhkan pas lagi nyolok doang kan. Tapi iya, ketika pembangunan lu keluar aja gitu, nggak usah ikut campur gitu. Nah, intinya memberikan titik harapan bahwa kita ini bisa lebih baik asal kita mau, dan ketika kita niat, kita tercermin dalam rencana dan tindak tanduk yang kita mau lakukan untuk ini. Kalau misalnya cuma punya gimmick aja, sorry tadi saya mau bilang bahwa ada CSR buat olahraga, buat apa segala macam, itu ada impactnya nggak terhadap pertumbuhan? Ada. Ya nggak, maksud gini, terhadap perbaikan lingkungan yang ada di pemudanya khususnya Pak. Iya. Terus perilakunya terhadap kesehatan, kebersihan. Kalau emang secara ini punya impact, teruskan. Tapi kalau kurang harus tambah lagi. Betul. Ini Bahkan yang putus sekolah ya, putus sekolah malah bisa disekolahkan nanti di CSR-nya PIK 2 Pak. Iya. Ikut paket A, B, C. Iya. Oke, gitu. Yang punya ijazah ya. Ya udah. Tadi kan dunia pendidikan itu kan tugas negara. Betul. Bukan tugasnya PIK 2. Iya. Betul. Iya. Kita pendukung ini aja, leadership yang cerminan itunya sesuai dengan apa yang dia kampanyekan. Makasih. Ya pemirsa, bincang-bincang santai malam ini saya ambil kesimpulan bahwa peran serta masyarakat dan stakeholder dalam menumbuhkan hal-hal positif dan dampak positif itu penuh dengan tadi Pak Oka dan Pak Dani sudah menggarisbawahi bahwa untuk perubahan satu wilayah yang paling utama adalah hak-hak dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dan memang pendidikan ini luar biasa, ini sangat-sangat bisa merubah suatu wilayah, suatu mindset manusia juga bisa agar maju ke depan. Karena dengan pendidikan orang bisa menjadi pembeda lah antara orang yang berpendidikan dengan yang tidak. Dan dengan pendidikan juga manusia bisa merubah wilayah. Karena dengan pendidikan itu menjadi jembatan agar wilayah itu bisa maju. Dengan pendidikan juga para pemuda juga menjadi maju dan berkembang dan memberikan suatu warna yang berbeda di masyarakat dan lingkungan, khususnya di Tangerang Utara. Mungkin itu saja pemirsa yang kami sampaikan dari acara bincang-bincang santai ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oka, terima kasih Pak Dani. Terima kasih.